Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple indeed. Sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara, bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat sebelum Kristus yaitu disalibkan. Bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman dimana bilang Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Juru Selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan. Belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan. Mengasihi Tuhan gampang, mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau tidak membunuh Yakub, ya Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amin. Haleluya. Saat pagi hari ini sungguh luar biasa. Di umur Indonesia merdeka 78 tahun. Dan itu adalah juga kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa buat bangsa ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar. Buat lawatanmu luar biasa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kasih setiamu, bahkan kemuliaanmu akan dicurahkan buat bangsa ini Tuhan. Janji Tuhan, satu bangsa yang besar, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Dan kami ada di dalamnya Tuhan, sebagai pergerakan daripada satu movement kerajaan surga.
di mana kami bergerak sebagai warga kerajaan-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam satu kasih bersama-sama Tuhan, satu kasih yang saling mengikat, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Boleh terjadi di gereja ini terlebih dahulu Tuhan, di keluarga Allah ini Tuhan, akan mencapai seluruh dunia karena kasih Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, sempurnakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah sebagai orang-orang yang penuh kelemahan ini Tuhan. Tapi kami tahu melihat Allah kami lebih daripada pemenang. Allah kami dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, dengan seluruh jemaat-Mu, dengan seluruh warga kerajaan di GBI Rock Jember ini Tuhan, kami boleh menyatakan bersama-sama, datanglah kerajaan-Mu di kota Jember ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa penyertaan-Mu memberkati kota Jember ini dengan penuh kelimpahan, baik perekonomiannya, baik segala sumber daya yang ada di dalamnya Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, diadakan sesuatu kesempatan-kesempatan yang baru buat kota Jember ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, bersama seluruh pemimpin kami, dari pastor senior kami Bapak Timotius Arifin beserta istri, Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri, dan Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami boleh dibawa untuk pengenalan kami semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin kami mendapatkan petunjuk ilahi yang dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus. Kami akan membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang saling mengasihi, karena seluruhnya ada di dalam pergerakan kekuatan kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu terjadi atas seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Indonesia merdeka bersama seluruh kehidupan warga kerajaan-Mu di kota Jember ini Tuhan, yang menyatakan bahwa kehidupan saling mengasihi sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau menerobos setiap kehidupan kami. Tidak ada sakit hati, tidak ada kedengkian, tapi yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, penyertaan Allah yang dahsyat dan ajaib saat pagi hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, lebih dari segala-galanya. Dan setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Bertemu di dalam kasih-Nya, bertemu di dalam anugerah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, tunjuk sesama kita, kanan kiri kita, Tuhan mengasihi engkau. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, oh
saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Haleluya. Di dalam rumah Tuhan. Saling sapa satu dengan yang lain. Kasih Tuhan melingkupi saudara sekalian. Haleluya. Karena kesatuannya Allah hadir di tengah-tengah kita. Hari ini hari yang bahagia. Woo! Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaramu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita merasa bahagia pagi hari ini, amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk saudara kita, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat Memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Ketika umatnya bersatu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Kesatuan umatnya, kerinduan Tuhan akan gerejanya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. mari masyurkan kebesarannya.
perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, Haleluya, oh tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ketika kita bersatu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan saat pagi hari ini, kita akan berdoa buat bangsa ini. Melalui pujian ini, kita mau berdoa buat bangsa ini. Taruh di dalam hati kita pujian ini. Haleluya, Jesus. Biar kau curahkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah. Haleluya, Jesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat Ini kerinduan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Hatiku rindu Kami rindu Tuhan. melihat urahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita nyatakan bersama-sama. Oh, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah taruh di hati oleh kami Indonesia suku-suku Tuhan. bangsa. Bagi kemuliaan dan Dengan kebesaran darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. hati kami merindukan Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, Negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ini kerinduan umat-Mu Ya Tuhan. Allahku, Ya Allah nyatakan kami. kemuliaan-Mu. Oh Jesus. Ya Allahku,
benar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Kuasamu di Curahkan tanah buat Indonesia. tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu mulai hari ini di Tuhan. tanah tercinta. Kami mau berdoa buat Indonesia, Negeriku Indonesia. buat negeri kami yang tercinta. Ku berdoa Negeri yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang penuh kasih kemurahan Tuhan. bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, oh, bagi yang cinta Indonesia, mari kita puji Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Haleluya. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau persiapkan kami untuk saling mengasihi Tuhan. Karena Indonesia harus melihat bahwa kami adalah pengikut Kristus. Haleluya. Karena kami saling mengasihi. Sejauh mata kami memandang Indonesia Tuhan, kami tahu bangsa yang besar ini dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Oh, kasih setiamu melimpah di tempat ini. Sekere pantakara moloma sakere tamara bababa. Morapatakara namoromala malama sakara namarapatakara baba. Kasih setiamu melanda bangsa-bangsa. Karena kasih setiamu dimulai dari Indonesia tercinta. Haleluya. Morapatakara masakara namarabalaba sakara namarapatakara. Engkau Allah yang berkuasa selama-lamanya, tetap melihat bangsa ini, bangsa yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya Jesus, haleluya Jesus Tuhan. Kire masakarana morobala masakarana marabatakara batakara. Orabatakara masakarana marab. Urabatakara masyikara. Kire batakara marabasa. Satu pertanyaan yang besar. Apakah kau mengasihi Indonesia? Taruh di hati kita, di mana kita hidup di dalamnya. Menjadi kebanggaan kita. Tidak ada kata-kata yang menjelekan Indonesia lagi. Tapi Indonesia satu bangsa yang besar, bangsa yang mulia dan luar biasa. Ini hati kami rindu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan
kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Mari sekali lagi katakan, haleluya, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan persembahkan Tuhan. kuasa-Mu. Doa kami Di bagi tanah tercinta bagi Indonesia. negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, Indonesia, bagi katakan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan. mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, sorak kemerdekaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengasihi negeri kami. Kami juga mengasihi jiwa-jiwa yang ada di negeri kami. Ya Yesus. Kami mengasihi orang-orang sekeliling kami. Baik yang ada di kota ini juga Tuhan. Apapun keberadaan mereka. Sebab yang bisa menyentuh mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, adalah kasih Kristus. Kami bersyukur Bapa, kami mengenal Tuhan yang sudah mengampuni kami. Tuhan yang sudah menerima kami apa adanya. Dan kami tahu Engkau sedang mengimpartasikan hari ini kasih-Mu kepada kami. Kami di tempat ini bukan hanya menerima kuasa, bukan hanya menerima jawaban doa-doa kami, tetapi kami menerima impartasi kuasa Tuhan. Kasih Kristus mengalir dalam hidup kami hari ini Tuhan. Jamah umat-Mu dengan firman-Mu, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Dan kebenaran itu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang kami. Kami siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat yang melebihi daripada emas, perak, dan permata yang ada di dunia ini. Yaitu firman Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk kasih salam dulu dengan senyum dong. Katakan ayo siap terima firman Tuhan hari ini. Wow. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, semangat ya. Saudara, siapa tadi menikmati pujian dan penyembahan? Wah, saya selalu bilang di jemaat Bondowoso saudara, bagi yang suka telat gitu. Rugi kalau enggak menikmati pujian penyembahan. Separuh ibadah kita itu saudara, itu adalah pujian dan penyembahan. Jadi 50% ibadah kita itu pujian dan penyembahan. Nah, separuh lagi firman Tuhan, artinya begini, betapa pentingnya pujian penyembahan bagi kita. Sebab di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan saya banyak melihat begini saudara, orang-orang bertemu dengan Tuhan bukan melalui firman Tuhan malah saudara. Jadi saat dia menaikkan pujian, saat dia membawa korban syukur, maka saudara di sana dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, oke, haleluya. Baik, saya akan hari ini bagikan saudara, judulnya adalah Unconditionally Love. Atau kasih yang tidak bersyarat. Nah, itu adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saya langsung saja, kita baca ayat bacaan kita ya. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34a. Kita baca sama-sama, mumpung jelas ya. Ada di layar. Baik, kita baca sama-sama ya. Lukas 23 ayat 34a. 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini diucapkan saudara oleh Yesus waktu dia disalib. Waktu dia menjelang meregang nyawa. Waktu nyawanya saudara terangkat dan diserahkan kepada Bapa di sorga. Apa yang terjadi saudara dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan aniaya yang sedemikian berat saudara. Yesus bisa mengucapkan satu kata yang luar biasa yaitu begini saudara. Ya Bapa ampunilah mereka. Wow. Ini kalau enggak kasih Tuhan enggak bisa saudara ya. Demikian juga dengan jemaat di tempat ini. Saudara tahu bahwa kasih itu saudara
sangat-sangat universal bahasanya. Ya, jadi saudara, dunia saat ini sudah kehilangan kasih. Makanya dunia sekarang butuh kasih. Dan hanya kasih yang akan bisa menyelamatkan dunia ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan, saudara. Ya, harta tidak bisa menyelamatkan. Healing ya tidak akan bisa menyelamatkan, saudara. Ya, healing ke Bali, ke Bromo gitu, saudara. Tidak akan bisa menyelamatkan. Tapi yang bisa menyelamatkan itu adalah kasih. Nah, satu statement saya begini, saudara. Allah atau dia, Yesus, tidak akan dapat menyangkal kasih di dalam dirinya. Bisa dicek, saudara. Saudara aniaya Yesus, saudara nistakan Yesus, saudara injak-injak salib di bawah. Saudara juga mungkin katakan Yesus anak tukang kayu, pelongo. Saudara, dia tidak akan pernah membalas kejahatan atau perbuatan-perbuatan jahat kita. Itu yang tidak bisa disangkali. Apapun saudara yang Yesus alami, baik itu saudara penganiayaan yang berat, penderitaan yang sangat luar biasa, tidak akan bisa menyangkali bahwa dia akan tetap mengasihi. Dan biarlah saya rindu begini saudara, kasih itu juga ada dalam diri kita semuanya. Coba tunjuk teman sebelahnya, itu loh kamu yang punya kasih Kristus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara, kasih Yesus itu begitu besar bagi kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar berkorban saja saudara. Tapi juga dia merelakan dirinya mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Saudara, saya cek ya, siapa sih yang dimaksud Yesus pada waktu itu ya? Ampunilah mereka. Kita lihat bersama-sama ya. Oke. Nah, yang pertama tentu Yudas. Wow, siapa Yudas ini saudara? Salah seorang murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Dan waktu itu saudara, dia menjual Yesus. Ya, dia berkhianat kepada Yesus. Awalnya setia, tetapi pada akhirnya saudara, dia mengkhianati Yesus. Saudara, siapa sini pernah dikhianati? Saya Pak, pasti nomor 1 saudara, angkat tangan. Saya juga yang berdiri di depan. Semua orang pernah dikhianati. Tapi apa yang muncul dari kata-kata Yesus saudara? Ampunilah mereka, termasuk Yudas. Ya, kemudian Petrus ini menyangkal Yesus berapa saudara? 3 kali. Luar biasa saudara. Oh Tuhan, nanti kalau kamu mau ditangkap, saya akan berdiri paling depan. Yesus katakan, sebelum kamu menyangkal aku, ada ayam berkokok 3 kali saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, model-model seperti Yudas, Petrus ini saudara, orang-orang yang menjengkelkan sekalipun saudara. Yesus katakan kepada mereka, Tuhan ampunilah. Kemudian apa? Pontius Pilatus ini saudara wali negeri pada waktu itu ya kalau saudara sering main pingpong ya, istilahnya Yesus ini di pingpong saudara ya. Dan lebih menuruti saudara orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, yang pada dasarnya tidak menemukan alasan untuk mengutuk Yesus dan tetap membiarkan dia disalib. Padahal tahu saudara, Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi dipersalahkan. Siapa di sini juga merasakan hal yang sama? Yang tidak salah tapi dipersalahkan. Yang sudah berjalan dalam kebenaran tetapi tetap dipersalahkan. Saudara, hebat sekali Yesus ya. Dia tidak bisa menyangkal dirinya penuh dengan kasih. Dan tahukah saudara, kasih itu juga ada dalam diri kita karena kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kemudian orang-orang yang telah menunggu agar Barabas dibebaskan dan agar Yesus disalibkan. Saudara bayangin, ini orang-orang yang sudah kejahatannya tingkat tinggi ya. Orang berdosa, pembunuh, pemberontak saudara, namanya Barabas. Ini orang jahat dan disalib hukumannya. Sampai orang Yahudi bilang begini, orang-orang Israel, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Saudara, Yesus yang benar itu saudara. Tentu kalau kita yang seperti itu mengalaminya, betapa sakit hatinya saudara. Karena apa? Mereka membela orang yang berdosa. Seolah-olah begini saudara. Banyak saya melihat orang-orang saudara yang begitu diajak bertobat dari kepercayaan lain. Tentu dong kita menjadi orang-orang Kristen, kalau bertobat pasti
berubah hidupnya. Amin. Ya, itu sudah tandanya yang jelas, saudara. Jadi tanda orang bertobat atau kenal Yesus itu bukan soal ibadah, nyanyi-nyanyi, tidak. Tapi ada perubahan. Tapi berapa banyak, saudara, orang mengatakan begini, lebih baik kamu tidak jadi orang Kristen. Lebih baik kamu tetap jadi orang jahat daripada kenal Yesus. Ini fakta yang terjadi sekarang ini, saudara. Berapa banyak, saudara, kita melihat kawan-kawan, saudara, yang mereka pada dasarnya ingin berubah, ingin baik hidupnya, ingin berjalan dalam kebenaran, tetapi terhalangi, saudara. Oleh karena apa? Lingkungan sekitarnya. Dan mereka tidak diselamatkan. Itu faktanya. Tapi saudara, Yesus, saudara, melihat ini orang-orang yang harus kita kasihi. Amin. Setuju ya? Kita harus mengasihi mereka, saudara. Jadi jangan, wah ini orang ini menjengkelkan. Saya benci sama dia. Tidak bisa, saudara. Yesus tidak bisa menyangkal bahwa dirinya penuh dengan kasih. Kemudian para prajurit Romawi yang telah mencambuk dia, mengejek dia, dan memaku dia di kayu salib. Wow, saudara, penderitaan bertubi-tubi ya. Itu yang dialami Yesus, saudara. Mereka kalau sekedar jalankan tugas, prajurit ini kan ada komandannya. Ayo salibkan, paku dia. Cukup gitu aja, selesai. Tapi enggak, saudara. Orang-orang ini juga, saudara, mengejek dia. Dan kemudian menistakan dia, saudara. Kemudian memakukan dengan kejamnya. Teganya, saudara. Orang enggak bersalah tapi disalibkan. Orang tidak bersalah tapi dihukum, saudara. Tapi Yesus melepaskan pengampunan buat orang-orang seperti ini juga, saudara. Dan yang terakhir itu adalah kita semuanya hari ini. Berapa banyak, saudara, kita punya juga latar belakang yang amburadul. Yang brengsek, saudara. Ya, yang dulunya, saudara, hidup kita penuh dengan dosa. Termasuk yang berdiri di depan ini, saudara. Tapi kita menerima kasih karunia. Yaitu kasih yang tidak bersyarat. Saudara, kasih Yesus kepada kita itu tidak ada syaratnya loh. Bukan karena kita ganteng, cantik, suara kita bagus, kita bermain musik yang luar biasa, kita orang baik-baik. Tidak, saudara. Tetapi without reason, tanpa alasan, unconditionally love. Itu yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Saya kemarin bercakap-cakap, kebetulan ada pimpinan GBI Rock Surabaya, Koden ya, saya sebut saja, saudara. Istrinya kan orang Bondowoso, mertuanya meninggal. Nah kebetulan Pak Latif juga ada, ya kami kumpul bertiga. Kami ngomong-ngomong, saudara, bahwa ada hamba Tuhan, saudara, yang sampai hari ini ya kelihatannya keren gitu ya. Tapi saudara, hidup masa lalunya tuh benar-benar amburadul, saudara. Ini bukan sekedar dosa biasa, ini extraordinary dosa gitu ya. Dosa yang luar biasa, saudara. Kemudian kami juga bercakap-cakap begini, saudara. Ya, kita jangan menghakimi. Biar Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan dia. Belum tentu, ini Koden yang bilang, belum tentu kita jauh lebih baik daripada dia. Saya setuju, saudara. Karena sampai hari ini, saudara, kita masih bergumul dengan dosa kita. Sampai hari ini, saudara, kita sering menyakiti Yesus. Sampai hari ini, saudara, kita sering menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Tapi hari ini juga, saudara, ketika saudara ada di tempat ini mendengar firman Tuhan, tadi saya katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Maka setiap kita hari ini, saudara, berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, jemaat Bondowoso sekarang ini, saudara, itu saya bina. Ya, orang-orang ini Pak Darius tahu, saudara, orang-orang yang rusak semuanya. Bertobat baru datang, saudara, begitu dijamah Tuhan. Waduh, ini orang-orang hebat sekali, saudara. Pak, saya yang menyediakan ini. Pak, saya yang beres ini. Saya tidak ada full time, sama mungkin kayak di Jember ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang-orang rusak ketika ketemu dengan Tuhan. Maka saudara, yang terjadi, dia, saudara, menjadi orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saudara, jangan kalah dengan jemaat Bondowoso, Rock Jember. Haleluya. Tetap semangat ya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, saudara, hari ini saya akan bagikan, saudara, apa sih yang yang ada di dalam unconditionally love, ya. Kasih yang tak bersyarat. Yang pertama saya bagikan begini, saudara. Dekatlah kepada sumber kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Saya bacakan buat saudara.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, betapa Tuhan hari ini, saudara, saya bersyukur sekali ya. Di bulan Juli, Agustus, September pun sama, saudara. Temanya kasih. Dan saya selama saya melayani Tuhan, saudara, tema-tema dari pusat atau gembala senior kita, itu sangat-sangat alurnya itu pas banget gitu ya. Jadi pas temanya yang terjadi ya seperti itu, saudara ya. Kasih juga sama, saudara, hari ini. Saudara, begitu tema ini di sounding, saudara, terjadilah, saudara, hal-hal yang harus jemaat ini membutuhkan kasih. Jadi, saudara, di sini tidak ada titipan ya. Titipan, Pak, khotbahnya tentang ini, tidak ada, saudara. Haleluya. Kemarin saya undang teman saya, saudara, dari Genteng, saudara tahu ya, Pastor Theo. Saya ngomong gini, saudara, kepada dia. Pastor, saya tidak ada titipan ya untuk ngomong sesuatu. Iya Pak, betul Pak. Wong temanya kasih. Kasih itu ya seputar kasih Allah yang akan dibagi. Jadi di sini saudara tidak ada maksud untuk mencela atau menyindir atau menabrak siapapun. Tapi saya suka nabrak ya. Nah itu terjadi di Bondowoso, saudara. Ya sampai saudara, maaf saudara, saya dikasih tahu bahwa Pak, khotbahnya terlalu pedas gitu ya. Pak, khotbahnya nyinggung. Memang pada akhirnya, saudara. Tapi saya senang saudara tersinggung. Itu artinya roh saudara hidup. Haleluya. Kalau orang tidak tersinggung, saudara, itu rohnya mati. Haleluya, senyum dong. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, jadi intinya begini, saudara. Tuhan mau kita berada di dalam sumber kasih. Saudara, kita tidak akan bisa mengasihi orang lain tanpa kita mengenal kasih itu. Tanpa kasih itu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih itu ada dalam kehidupan kita? Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya begini, saudara. Kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Saudara, perbandingannya kan begini, saudara. 10.000 talenta, ya soal kasih ini, saudara. Pengampunan ya. Dengan hanya 100 dinar ya. 10.000 talenta dengan 100 dinar. Itu jauh, saudara. Perbandingannya cukup jauh. Dan kita yang punya kesalahan nilainya 10.000 talenta itu diampuni. Masakan, saudara ya. Orang yang punya kesalahan kepada kita hanya nilainya 100 dinar, saudara. Itu kita tidak bisa mengampuni. Tuhan katakan kamu ndak fair. Ndak fair. Kamu ini sudah diterima apa adanya. Ketika kamu menerima kasih karunia daripada Tuhan, maka berarti begini, Tuhan pasti akan memampukan engkau untuk mengampuni orang-orang di sekelilingmu. Makanya begini, saudara, dekat dengan sumber kasih. Hanya dekat dengan dia, saudara, kita akan dengan lega, saudara, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kita akan bisa dan mampu, saudara, untuk mengasihi. Pak, ini mudah enggak? Bagi orang yang ngerti mudah. Tapi bagi orang yang tidak mengerti akan terasa sulit. Dan itu terjadi di Bondowoso, saudara. Sampai sekarang, saudara, waduh, susah sekali mengampuni. Saya pun geleng-geleng kepala, saudara. Mau firman apa lagi yang mau dibagikan, saudara? Bulan depan juga temanya kasih. Ya, loving, kalau tidak salah, for the word ya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak berada dalam Allah, yaitu kasih itu sendiri. Makanya saudara, ayo dekat-dekat dengan Tuhan. Saya senang saudara buat renungan, ya made in Bondowoso, saudara, karena saya lebih banyak bisa merenung di sana ya, di Bondowoso ya. Bukan merenung-merenung sendiri, ketawa-ketawa sendiri, enggak, saudara ya. Saya kirim, saudara, ke beberapa teman, sampai saya punya kenalan, saudara, seorang pilot KLM Belanda punya, saudara. Waduh, saudara, dia senang sekali, saudara, dengan apa yang saya tulis. Karena dia juga seorang ustadz. Nah, dia katakan, Pak Pendeta, saya kemarin khotbahkan Pak di Beirut. Ternyata, saudara, dia ahli dalam hal-hal sopir ya, sopir udara gitu, helikopter juga bisa. Kemarin telepon, saudara, Pak, saya bagikan Pak tulisan Bapak ke pendeta teman saya juga. Wah, saya bilang begini, Captain ini Muslim. Kemudian bisa sharing ke pendeta.
Itu luar biasa, Cap. Bilang gitu, saudara. Jadi renungan saya di forward, saudara, oleh dia. Dan itu dia bilang, waktu pendetanya dibagi, saudara, renungan itu. Wah, Cap, ini dari mana renungannya? Ini cocok banget, ini bahasanya mudah, bahasanya simple dan untuk kalangan semua. Karena dia bukan hanya bagi ke orang Kristen saja. Teman-temannya, saudara, itu dibagi juga. Dan ini menjadi kesaksian, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Dia nanti akan datang ke Jember, ya, datang ke saya. Dia katakan begini, saudara, nanti saya naik helikopter datang ke Jember, karena dia punya heli juga, saudara. Kalau datang nanti saya kenalin dia, saudara, ya, captain, saudara, ya, pilot. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara, kita tidak akan bisa mengasihi Bapa, kita mengasihi orang lain, saudara, kalau kita tidak berada di dalam Allah. Nah, pertanyaannya begini sekarang, saudara, ya. Siapa yang kita utamakan hari-hari ini? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan apa? Daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa arti daripada ayat ini, saudara? Terkandung makna, ayo saudara, mulai biasakan, budayakan untuk saudara suka akan perkara-perkara ilahi, bukan perkara-perkara duniawi. Ini terjadi di Bondowoso sekali lagi, saudara. Kalau main TikTok, saudara, sampai jauh-jauh malam. Begitu diajak doa, saudara, alasannya ada aja, saudara. Dulu alasannya karena ini orang tua, karena anak. Sekarang saudara, dia sudah free. Pak Daris tahu. Tetap aja enggak bisa, alasannya ada aja, saudara. Tapi saudara, saya dengar, saudara, wah, main TikTok, main ini, main itu, saudara. Media sosial, keren banget, saudara. Begitu diajak doa, angel tenan, saudara. Susah banget. Tidak suka perkara-perkara rohani. Doa membosankan, ibadah membosankan, komsel membosankan, firman Tuhan membosankan. Nah, perhatikan baik, saudara. Keinginan duniawi, saudara, itu sedang memikat kita. Dan tanpa disadari kita tergiring, saudara, suka akan hal-hal itu. Sehingga, saudara, hal-hal yang berbau ilahi kita tidak suka. Ini bahaya, saudara. Pertanyaannya, siapa yang lebih kita utamakan? Apakah Tuhan? Saya, saudara, sedang membangun sesuatu yang ilahi di Bondowoso. Saya doa, saudara. Gereja kami di Bondowoso, puji Tuhan yang pernah ke sana ya, Endo. Pak Vero sekali-sekali lah. Sama beli ya. Ya kami renovasi bukan karena hebat. Juga keuangan kami, saudara, waduh itu biasa-biasa. Ini jauh lebih bagus dulu, saudara, tempat ini. Tapi saudara, Bondowoso, ya boleh dibilang sekarang keren gitu ya. Karena apa, saudara? Doa. Doa. Kami bangun, banyak orang bilang begini, wah karena Adam yang menopang, karena ada yang mendukung. Enggak, saudara. Saya katakan ini karena doa. Saya kalau dihitung-hitung, saudara, setiap hari kami ada ibadah. Kalau Senin libur ya. Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara. Minggu kecuali Senin, liburnya hamba Tuhan memang. Tetap doa, saudara. Karena kami mau bangun sesuatu yang ilahi. Membiasakan, membudayakan mereka suka akan hal-hal ilahi. Sehingga terjadilah, saudara, impartasi kasih Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Saya rindukan itu terjadi. Terlepas, saudara, dari tadi ya, orang-orang yang Yesus katakan ampuni mereka. Punya latar belakang ya seperti orang-orang tadi. Ya, seperti Yudas, seperti Petrus, Pontius Pilatus. Wah, banyak, saudara. Ketika mereka dijamah oleh Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir. Ini ada di Surabaya, saudara. Telepon, saudara. Pak, saya walaupun tidak di Surabaya, walaupun tidak di Bondowoso, saya sudah pesankan, Pak, nasi kotak, Pak. Untuk jemaat, dia bilang gitu, saudara. Keren banget, saudara ya. Karena mencintai Tuhan, mengasihi, saudara. Ya, haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jadi ayo saudara, keinginan-keinginan ini akan memikat kita. Dan dikatakan saya tebali di sana ayat 17 bagian B. Orang yang melakukan kehendak Allah
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kemudian orang yang hidup di dalam kedagingan ini, saudara, itu tanpa disadari bahwa dia akan hidup di dalam kebinasaan. Ya, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ayo saudara, hari-hari ini jemaat GBI Rock Jember, saudara, sukalah untuk hal-hal yang rohani. Bangun itu terus, memang tidak gampang. Budaya yang kita bangun ini perlu terbiasa terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa baru bisa, gitu ya. Membiasakan diri. Nah, membiasakan diri pun sebenarnya harus dipaksakan. Saya yakin saudara, ketika saudara datang di tempat ini pun bergumul, datang enggak gitu. Yakin saya ada, saudara ya. Kalau yang senyum-senyum itu dia orangnya, saudara. Yakin saudara, karena apa? Memang tidak gampang membiasakan saudara, hari Minggu ibadah, ada komsel. Tapi kalau orang saudara sudah terbiasa, waduh, tidak ibadah Minggu, kok rasanya ada yang hampa gitu ya. Waduh, tidak ikut komsel, rasanya hampa. Tidak ikut doa, rasanya hampa. Dan seterusnya saudara. Oke, yang selanjutnya. Yang kedua ya. Wah, ini thank you sudah diganti ya. Saya tahu ini salah, tadi saya juga ganti ya. Nah, yang kedua begini saudara. Belajar menerima orang lain apa adanya. Saya baca dulu Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44 kita baca sama-sama, 2-3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang kasihan Tuhan, ini satu statement yang di luar nalar kita sebagai orang yang punya logika. Gitu ya. Saudara kan pintar-pintar mahasiswa, logikanya main pasti saudara. Ini kok perintah aneh ini. Harusnya kan orang-orang seperti ini dikasih pelajaran dong gitu saudara. Tapi Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya keluarkan statement begini, belajar menerima orang lain apa adanya. Saudara tadi waktu Kovero nyanyikan lagu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Saya teringat begini saudara. Kita tidak akan bisa menyelamatkan Indonesia kalau kita tidak bisa mengasihi. Atau kita yang hidup di Indonesia tidak bisa mengasihi negeri kita. Sama saudara, saya juga di Bondowoso. Saya tidak akan bisa saudara menyatakan kerajaan Allah saudara. Tanpa saya mengasihi kota saya, yaitu Bondowoso yang saya pijaki hari ini saudara. Tidak akan bisa diselamatkan, tidak akan bisa dimenangkan, tidak akan ada juga jiwa-jiwa saudara untuk dimenangkan. Karena apa saudara? Untuk terjadi satu perubahan dalam kehidupan, baik bangsa, negara, keluarga atau orang lain. Itu yaitu begini saudara, kita harus mengasihi mereka. Artinya begini, terimalah orang lain apa adanya. Di dalam kehidupan gereja juga sama saudara, karakter orang, ya, sifat, watak, pendidikan semuanya berbeda-beda. Saudara ada jemaat yang katakan, Pak saya tidak suka dengan orang itu Pak. Pak kalau dia ke gereja kok kebiasaannya seperti itu. Saya katakan begini, ayo kok terimalah, berusahalah membuka wawasan. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini. Dan kadang-kadang begini saudara, kita pun tidak sempurna saudara atas diri kita. Kita pun kalau tanya saudara kepada orang lain, gimana saya? Kamu juga pasti ada kelemahannya, saudara. Saudara banyak orang saudara mengatakan begini, wah saya tidak cocok di gereja ini. Karena apa? Karena orang-orangnya tidak beres semuanya. Saudara pergi pindah ke gereja lain, saudara. Maka saudara bisa jadi, saudaralah menjadi orang yang tidak beres di gereja itu, saudara. Itu fakta saudara, karena dimanapun saudara pindah gereja, pindah komunitas saudara, ada ketemu orang-orang seperti itu. Makanya begini, kita perlu beres saudara, untuk tetap mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Menerima mereka apa adanya, dengan latar belakang mereka, dengan suku kebiasaan mereka saudara. Saya sekarang lagi merawat saudara, ya saya juga latih istri saya saudara, untuk menerima mereka apa adanya. Memang orang-orangnya waduh penuh dengan kekurangan saudara. Pak Darius tahu kami harus berjuang. Dan jalan satu-satunya yang saya lakukan begini saudara. Saya akan memberikan teladan buat mereka. Saya akan tetap mengasihi mereka. Saya akan tetap mengingatkan mereka. Saya akan tetap rendah hati kepada mereka saudara. Saya tetap akan memperhatikan mereka.
Itu yang saya lakukan, saudara. Dan ini tidak gampang. Karena butuh waktu. Ini yang sedang saya bangun. Bukan berarti Rock Bondowoso dengan gedungnya yang sudah berubah gitu ya saudara. Wah semuanya everything it's okay, jalannya bagus semua. Enggak saudara. Ini lagi pergumulan juga saya. Makanya tema Pak Arif ini keren banget saudara ya. Saya bisa membagikan ini untuk menerima orang lain apa adanya. Terimalah mereka saudara. Nah ini ada cerita saudara, singkat saja. Opa dan Oma atau Akong dan Ama ya. Jadi saudara ceritanya begini. Akong dan Ama ini sudah tua umurnya saudara, kira-kira 80 tahun. Dan tiba-tiba saudara si Ama ini jatuh sakit dan biasa saudara. Sudah usia pasti akan mau meninggal. Nah saat sakit saudara si Akong datang kepada Ama. Aduh sayang kita akan berpisah sepertinya. Maafkan saya selama hidup saya. Tapi si Ama saudara yang dalam keadaan terbaring mengatakan begini. Tolong ambil kotak yang ada di atas lemari yang selama ini aku selalu larang kamu untuk mengambilnya. Betul kan? Selama hidup aku melarang kamu untuk menyentuh bahkan melihat di dalam kotak itu. Ya betul, kamu melarang saya dan saya lakukan itu. Saya tidak mengambil kotak itu, saya tidak melihat. Nah si Ama bilang ini, sekarang ambil, buka di depan saya. Ketika dibuka saudara apa yang terjadi? Si Akong melihat 2 buah boneka ya. Dan ada setumpuk uang puluhan juta saudara ya di dalam kotak itu. Kemudian dia tanya apa artinya ini? Si Ama cerita begini saudara. Setiap kamu melakukan kesalahan, aku diajar oleh nenekku untuk merajut sebuah boneka. Membuat sebuah boneka. Dan itulah jalan satu-satunya untuk aku bisa hidup tetap bersama kamu. Sekalipun kamu buat salah. Si Akongnya sedikit ceria karena apa saudara? Yang ada kan cuma 2 boneka. Dia menafsirkan begini, oh berarti kesalahan saya cuma 2 kali dong. Karena ada 2 boneka. Tapi si Ama akhirnya menjawab begini. Kamu tahu enggak ada uang puluhan juta di dalam kota itu? Itu uang apa? Itu adalah uang hasil penjualan boneka-boneka yang sudah banyak aku buat. Saudara di situ Akongnya sadar saudara, ternyata saya banyak sekali buat salah. Dan Amanya yang banyak mengalah. Wow. Saudara kalau kita hidup dalam kasih saudara, maka kita harus menerima orang lain. Sekalipun saudara orang itu benceno, sekalipun orang itu saudara waduh sudah mengkhianati kita seperti Yesus katakan ampunilah saudara. Itu yang membuat keluarga Akong dan Ama utuh saudara. Jadi kalau dilihat benar salahnya, semuanya benar, semua salah. Saya cek saudara dengan orang-orang yang berselisih di jemaat kami di Bondowoso. Saya tanya saudara, dia benar juga saudara. Saya cek dengan orang yang satunya saudara. Dia cerita, benar juga. Tapi dua-duanya salah juga saudara. Nah itulah hidup saudara ya. Jadi tidak ada soal benar atau salah. Makanya dalam Doulos Camp kalau ikut saudara ya. Bukan soal benar atau salah. Tapi respon kita. Amin. Itu yang menentukan. Tetap setia ibadah saudara. Tetap setia mengiring Yesus saudara. Sampai saudara melihat, oh ternyata Tuhan punya rencana-rencana besar. Ketika saya mengalami peristiwa ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang selanjutnya saudara, yang terakhir. Berjalan dalam kasih akan menyelamatkan hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, orang yang tidak hidup dalam kasih, dia sedang berjalan dalam kegelapan saudara. Pak, dia cinta Tuhan. Pak, dia melayani Tuhan. Pak, dia sungguh-sungguh. Pak, kalau di gereja Pak, dia lompat-lompat. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mengampuni. Dia tidak hidup dalam kasih. Dia tetap akan berjalan dalam kegelapan. Dan orang yang berjalan dalam kegelapan, saudara, itu ibaratnya berjalan gambling ya. Bisa jadi ada duri, ada semak, ada jurang depannya. Kalau orang berjalan terang, jelas saudara. Oh, saya ada penerangan, saya harus menghindari hal-hal yang buruk. Siapa di sini pernah nyetir mobil atau motor saudara? Malam-malam, tidak ada lampunya. Saya pernah ketemu saudara. Ini jalur Bondowoso, Jember ini banyak sekali saudara.
Tiba-tiba aja saudara dari depan, wup, hampir saja kena. Karena dia jalan dalam kegelapan, nyaris-nyaris jatuh, nyaris-nyaris celaka saudara. Nah itulah saudara bahwa Tuhan mau kita berjalan dalam terang, yaitu apa saudara? Hiduplah di dalam kasih. Maka yang ada di depanmu adalah terang. Nah ada satu quotes dikatakan D.L. Moody ya. Faith makes all things possible. Love makes all things easy. Iman akan membuat segala sesuatu mungkin. Tetapi kasih saudara membuat segala sesuatu menjadi mudah. Wow. Saudara mau hidupmu ya penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan, hiduplah dalam kasih. Sebab ada ayat yang mengatakan begini, jikalau kamu berdoa, maka ampunilah terlebih dahulu orang yang bersalah kepadamu. Kalau kamu tidak mengampuni, doamu akan terhalang. Itu yang Tuhan katakan. Saudara yang kasih Tuhan, saya saudara, puji Tuhan, saya melaluinya saudara. Saya berapa kali kesaksian saudara, bahwa menjadi orang yang teraniaya itu memang tidak gampang saudara ya. Dan ini saudara saya alami saudara. Saya pelayanan saya dulu di Batam sana ya saudara. Teraniaya terus. Paling mendapat perlakuan yang tidak adil terus. Diremehkan. Makanya saya pernah bilang di sini, saya ini bukan dipandang sebelah mata. Saudara. Orang tidak mandang saya. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya tetap mau mengasihi Tuhan dan juga orang-orang sekeliling saya. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat, 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 mujizat. Segala sesuatu saudara. Orang akhirnya melihat gini. Waduh Pak Herman ini dia apa-apa no. Kok tetap setia? Diperlakukan tidak adil. Mudah-mudahan tidak dengar orangnya saudara. Maaf, gembalanya sudah dipanggil Tuhan. Saya saudara tidak dikasih fasilitas mobil, kontrak rumah ya di Batam. Dulu saya tidak punya rumah di Batam. Kontrak pun harus saya bayar separuh saudara. Kawan saya saudara, oh yang kira-kiranya keren gitu ya saudara. Mobil, itu zaman itu saudara. Itu apa namanya, Mitsubishi Giu itu apa? Mirage. Wah itu dapat ya saudara. Saya tek, motor sendiri lagi saudara. Banyak orang lihat saya kasihan Pak Herman, kasihan. Saudara, memang akhirnya simpati akan datang. Tapi saya tidak mau dikasihani. Ya. Karena berdasar kasihan bukan kasih. Ya, itu bahaya juga, saudara. Kalau saya dikasihani, maka saya bisa menjadi orang yang bisa apa namanya rendah dan lain sebagainya. Saya tidak mau dikasih. Saya saudara tetap doa. Nah, ini pentingnya doa saudara ya. Saya tetap saudara melayani, saya tetap setia saudara. Saya tetap saudara untuk datang saudara. Wow, itu pengalaman saya saudara. Dan apa yang terjadi? Ke depan Tuhan membuat tadi saudara. Love makes all things easy. Oke, baik, next. Roma 12 ayat yang ke-19 sampai 21 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi apa saudara, berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah apa saudara, dia makan, kok enak Pak? Ya memang seperti itu saudara. Jika dia haus, berilah dia minum. Wow. Dengan berbuat demikian, kamu apa saudara? Menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi saudara tidak perlu balas, saudara sedang membuat, Tuhan itu membuat pembalasan kepada orang itu. Dengan kata lain seperti itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow saudara, ini saya senang sekali ayat ini ya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo saudara, kita menyediakan ruang untuk Allah menjadi hakim. Kalau kita saudara sudah membalas, berarti begini saudara. Saya selalu katakan bukan soal benar atau salah tapi respon. Artinya begini, ketika kita membalas itu artinya kita berbuat dosa. Iya apa iya saudara? Pasti iya. Oh kita digosipkan, aku marah nih. Saya balas, saudara sudah berbuat dosa. Dulunya yang tidak berbuat dosa, akhirnya berbuat dosa.
Ya, nah berikan hak Tuhan. Justru saudara harus berkati. Ini pengalaman saya, tanya istri saya, saudara. Saya lagi bersinggungan juga saudara. Waduh, lagi mengalami hal itu. Saya katakan, kita belajar yuk praktek. Saya ini dulu orangnya masih bergumul keuangan, tapi saya harus keluarkan keuangan saya, saudara. Saya titip teman saya, beri orang itu, jangan bilang dari siapa-siapa. Tolong kasih dia amplop ini. Saya berkati dia, saudara. Waktu dia terima, aduh makasih dari siapa? Enggak bu, orangnya enggak mau dikasih tahu. Oh ya, bilang terima kasih. Waktu saya lihat itu, saya pelong hati saya, saudara. Saya berkati, saudara. Padahal ini orang ini menjengkelkan sekali, saudara. Di situ saya beres. Nah, saudara, quotes terakhir. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Bernard Meltzer dikatakan begini. Ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Ya, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, pahit, saudara, dan lain sebagainya. Tapi dia katakan begini, tetapi Anda bisa mengubah masa depan. Artinya begini, kalau masa depanmu mau berubah, kalau masa depanmu ada keberhasilan dan keberuntungan, saudara, maka ampunilah mereka. Kasihi mereka, saudara ya. Kasihi mereka, saudara. Terima mereka apa adanya. Saya sedang belajar, saudara, jemaat di Bondowoso. Memang sangat-sangat menjengkelkan, saudara ya. Karakteristik orang Bondowoso, ya ini jangan-jangan didengar ya. Enggak semuanya jemaat Bondowoso baik, saudara. Tapi ini yang saya lakukan, saudara. Saya tetap mengasihi. Caranya gampang, beri teladan. Ya, beri teladan. Ya, beri teladan. Orang, maaf saudara, kalau di sini ada yang terlambat, di sini saya lihat semuanya oke ya. Kalau di sana saudara, wah udah terlambat saudara. Membela lagi bahwa dia benar terlambat gitu. Istri senyum-senyum karena tahu saudara. Tapi saya bilang gini, saya berikan teladan saudara. Tanya Pak Darius, ini ketua PAW kami saudara. Tepuk tangan dong. Jam 3 saudara. Jam 3 itu sudah di tempat. Ya, 2 jam sebelum ibadah. Jemaat kami ada yang di Penarukan. Juga datang saudara. Semangatnya minta ampun. Luar biasa saudara. Dan ini yang sedang kami lakukan. Membangun kerajaan Allah. Yaitu Kingdom of Love. Kerajaan kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ya, ubah hidupku menjadi yang baru. Ya, sentuh hati kami hari ini Tuhan. Ya, emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Ya, ini kata-kata yang saya suka saudara. Bapa, kasih itu selalu memberi, selalu berbagi, selalu mengalah tetapi bukan kalah saudara. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hati, ubah hidupku, menjadi yang baru, ya Tuhan. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Bapa, Bapa, ajarku memberi, ya Tuhan, sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berbagai air mengalir, bagai ya kasih itu, kasih dari Bapa tidak akan pernah berhenti yang tiada pernah berbagai air
Haleluya. Oh. Haleluya Jesus. Mari terima impartasi kasih Tuhan hari ini. yang tidak pernah Sembah Dia, saudara. Hari ini permintaanmu kepada Tuhan bukan lagi mujizat, bukan pertolongan Tuhan, bukan hanya kesembuhan, tapi minta kasih Tuhan mengalir. Kasih itu mengalir. Kasih mengalir dalam nama Yesus. Jamah umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Saudara, izinkan saya berdoa hari ini buat kita semuanya ada di tempat. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi krisis kasih. Mungkin dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan rekan sekerjamu, dengan teman sepelayanan, dengan teman-teman sekolahmu, dengan orang tuamu, bahkan saudara-saudaramu. Satu hal yang Yesus katakan, aku tidak akan bisa menyangkali kasih dalam diriku. Demikian juga aku mau engkau yang hidup di dalam aku, tetaplah mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mari saudara, belajar untuk mengampuni, belajar melepaskan pengampunan. Sebab kasih ini saudara akan membuat jalan-jalan yang buntu itu terbuka kembali. Akan membuat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Bukan hanya Tuhan yang menilai, tetapi orang-orang sekelilingmu juga akan menilai bahwa engkau sudah hidup dalam kasih. Love makes all things easy. Kasih akan membuat segala sesuatu di depanmu menjadi akan mudah dijalani. Akan ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Akan ada mujizat. Sama seperti Bapa, sama seperti Tuhan Yesus. Hidupnya penuh dengan kasih, dan apa yang terjadi? Puncak kasihnya sampai dia mati. Dan dia tetap mengampuni. Dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara mau mendapatkan kehormatan, kemuliaan sama seperti Yesus, tetaplah ada kasih dalam kehidupan. Mungkin hari ini terasa sulit, tapi hari ini juga minta kepada Tuhan. Bapa, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong aku Tuhan. Untuk mengasihi Bapa orang-orang di sekelilingku Tuhan. Menerima mereka apa adanya, tanpa memandang siapapun. Tanpa memandang juga kelemahan-kelemahan mereka. Menerima mereka. Sebab dengan demikian kami sedang menerapkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Lanjutkan Tuhan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas berhenti berbicara di mimbar ini. Terbatas dengan waktu. Namun Roh Kudus akan berbicara terus pulang ke rumah kami. Di kehidupan kami sehari-hari sepanjang minggu ini. Dan selanjutnya Roh-Mu akan menolong kami untuk kami menerapkan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pekerjaan usaha bisnis. Berkati semuanya Bapak, studi anak-anak-Mu Bapak. Kami tetap hidup dalam kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan semuanya dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang menolong kami. Yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Pak Herman Lipi dan keluarga yang sudah memberkati kami dengan firman. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan bagi saudara yang ibadah secara onsite di tempat ini yang belum mendapat roti dan anggur. Saudara bisa mengangkat tangan
supaya saudara dilayanin. Dan bagi saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara bisa mengambil roti sebagai pengganti roti tawar, bisa juga sebagai pengganti roti perjamuan, atau air putih sebagai pengganti anggur. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami akan mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudara di bangku saudara. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Ini yang memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi. Kami bisa sempurna seperti Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih melimpah. Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Kalau hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu, oleh sebab itu melalui perjamuan kudus pada hari ini kami Tuhan diperingatkan akan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.
Tuhan, saat pagi hari ini Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini untuk menjadi bagian dari warga kerajaan. Saya mengundang Saudara Gus Prado untuk bangkit berdiri, Saudara Ray, Saudari Yetiti, Saudari Melik Yakno, dan Saudari Intan. Kami boleh mengenal lebih lagi, semakin dekat lagi, dan menjadi bagian dari warga kerajaan yang ada. Welcome to the kingdom. Kita akan sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi anak-anaknya. Dan para jemaat, ayo ulurkan tanganmu mendukung setiap apa yang orang tua doakan untuk anak-anaknya. Tuhan, Engkau lihat Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami Tuhan. Karena melihat setiap anak-anak dipeluk, didoakan oleh orang tua mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat anak-anak ini dibawa kepada Engkau Tuhan, maka apa yang baik yang daripadamu itu tercurah buat anak-anak kami Tuhan. Dan kami melihat Tuhan bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa depan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Kau yang membuatnya berhasil. Apa yang mereka kerjakan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang luar biasa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pagi yang luar biasa, firman yang luar biasa, dan segala sesuatu kelimpahan Allah ada di tempat ini. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau bersiap-siap, pasang sabuk pengaman sabuk kita mau take off bersama Tuhan. Karena kita mau berdiri buat bangsa ini, amin. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita mau berdiri buat bangsa ini. Haleluya. Yesus Raja yang mulia, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, Jesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut terhalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit,
mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap Sampai lutut setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tenang saja ya, dialah Raja. Dialah. Sekali lagi, tepuk tangan. Ku kan bangkit. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Dialah Raja. Sekali lagi, dialah Tuhan. Amin. Dialah Tuhan. Sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau akan berjalan dalam kebenarannya. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan kendaraanmu adalah kendaraan kemenangan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian hidupmu. Dan berkat ini kau terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia